cara yang B gitu. Nah, itu nggak match juga. Kemudian yang ketiga, appropriate use of information technology. Sekarang udah banyak ya cara dalam pengumpulan data. Di antaranya web scraping. Ada yang pernah dengar web scraping? Oke, selamat datang teman-teman IBI dan juga IE di IRS, IBEC Research of School. Kemudian gue mau nanya juga, di sini yang maba ada? Nggak ada maba? Atau nggak ada yang mau ngaku maba? Kalau tahun kedua? Ada ya tahun kedua ya? Wih, keren-keren. Buat kalau anak IE kan dari tahun pertama udah belajarnya ekonometrika, pengantar ekonomi, masih relate lah. Kalau anak IB ini tahun kedua biasanya mulai hijrah dalam tanda kutip. Tahun ketiga? Ini tahun keempat semua. Oh enggak. Tahun ketiga ada juga ya? Ya, tahun ketiga udah mulai ngerasa nyaman sama jurusannya, terus udah mulai banyak peer-peernya gitu ya. Udah banyak kelompok belajarnya, jadi kalau udah mau mendekati ujian tuh biasanya udah ngumpul-ngumpul sendiri. Tahun terakhir, tahun keempat? Ada ya? Wih, welcome. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta maaf orang yang mungkin pernah disakiti, teman-teman. Ya, selamat datang di kelas Tata X IBC, selamat datang di kelas Basic Tata. Kenalin, gue Afif, gue Ilmu Ekonomi Islam 2015. Mungkin di pertemuan pertama ini kita mungkin 50-50 atau mungkin nggak terlalu banyak tentang materi, karena di pembukaan beberapa hari yang lalu banyak tentang ini ya, metode ya kalau nggak salah ya, tentang penelitian ya. Ada ikut pembukaannya? Pasti ikut kan? Ya. Jadi kalau dari TOR yang disampaikan, gue sedikit menyinggung tentang metodologi, habis itu praktek di statanya. Nah, oke, mungkin biar nggak lama juga langsung mulai aja ya. Ini sedikit singkat aja mengenai metodologi penelitian. Ada yang udah punya proposal yang tahun terakhir? Belum? Sudah, kalian kelulus? Enggak kan? Tadi habis ini ya, habis khususnya IEBI habis ini ya, apa? Match apa? Belum ya? Hari ini apa? Besok? Hari ini ya? Apa namanya tadi? EBL. Apa tuh? Iya ya, match apa namanya? Bukan. Ini bro. Yang ini loh. Yang apa? Matchingin penelitian itu loh. Iya. Sorry. Itu kapan? Tadi udah ya? Gimana tadi di kelasnya? Maksudnya itu ada, kalau zaman gue dulu ada diskusi gitu loh. Ada diskusi. Misal gue minatnya di mana? Di maksudnya ya. Tadi cuma beberapa dosen di jalan materi prodi terus disuruh memaparkan spesifikasi dosennya masing-masing apa. Oke. Nanti kita yang approach dosennya masing-masing. Oh gitu, oke. Jadi udah ada gambaran ya, dosen ini expertise di mana, dosen ini expertise di mana, dan itu kan pasti tujuannya nanti bakal ke membimbing teman-teman ya dalam penelitiannya. Nah, kalau tadi tujuannya adalah nentuin pembimbing teman-teman dalam penelitian. Sekarang tujuan dari penelitian itu apa sih bagi teman-teman? Mungkin dari anak IE dulu. Apa kira-kira tujuan dari penelitian yang akan di-explore di tahun terakhir itu apa? Novelty? Oke, good. Yang depan mungkin? Di tahun terakhir? Nggak ada? Masih ada? Apa kira-kira tujuan penelitian apa? Kalau neliti lu pengen apa sih sebenarnya? Terus kalau nggak tahu ya lu ngapain ikut ke sini gitu. Cari sesuatu yang belum ada. Nice. Oke. Kalau ada yang meneliti tapi tujuannya ngumpulin fakta dan informasi tanpa tujuan yang jelas. Kalau ada yang neliti cuman buat ngerangkai dan nyusun ulang informasi tanpa interpretasi, jadi lu kayak ngumpulin data terus ya udah dikasih tahu diserahin lagi datanya. Kalau ada yang neliti cuman buat pride atau gengsi-gengsian doang biar diperhatikan, biar dihormati, mending jangan neliti. Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman tuh neliti jelas gitu ya. Artinya gini, apalagi khususnya buat teman-teman yang udah mulai ini ya, ngerumusin tugas akhirnya ya.
tujuan penelitian teman-teman tuh kalau bisa, ya emang idealnya adalah sebagus mungkin ya. Tapi kan pada kenyataannya, termasuk gue juga waktu skripsian, ya udah yang penting selesai gitu. Ya kan, kalau teman-teman skripsian juga yang penting selesai tepat waktu, nggak molor gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman punya penelitian itu di antara 3 ini. Jadi tujuan penelitian itu pertama, ini sebenarnya udah mulai masuk ya ke metodologi ya. Nanti teman-teman juga akan menemui kalau di metodologi penelitian tuh jenis penelitian atau tujuan penelitian teman-teman itu apa? Apakah exploratory study, descriptive study, explanatory study gitu. Nah, kalau exploratory study itu mengetahui apa yang sedang terjadi untuk mencari wawasan baru, untuk mengajukan pertanyaan dan menilai fenomena dalam sudut pandang baru. Ini kebanyakan kualitatif ya. Dia mengeksplor, mendalami apa yang menjadi suatu fenomena. Misalnya, biasanya rumpun ilmu sosial tuh cukup banyak ya mengenai exploratory study ini, gitu. Tapi kalau FE kebanyakannya justru deskriptif sama explanatory. Bahkan kebanyakan deskriptif sebenarnya. Nah, dari exploratory dulu. Kalau exploratory itu cara utamanya diantaranya pencarian literatur, interview masternya, terus kemudian FGD. Ya step by step lah ya. Jadi tahu dulu mungkin ada teorinya atau mungkin ada penelitian sebelumnya, terus kemudian udah tahu ada teorinya, terus mulai spesifik siapa sih orang yang bisa memberikan informasi dengan detail, dengan mendalam, lalu kemudian divalidasi lagi nanti dengan stakeholders lainnya melalui FGD. Itu exploratory study. Kalau deskriptif itu untuk menggambarkan gambaran luas secara akurat dari seseorang, peristiwa ataupun situasi tertentu. Nah, descriptive study ini seperti yang gue sampaikan, banyak anak FE banyak yang pakai. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah ketika kita menemukan sesuatu atau data itu menarik, but so what? Itu yang harus terjawab gitu loh. Wah, datanya menarik nih, banyak. Tapi katakan cuma tahu namanya doang, buat apa gitu loh. Maksudnya di data tersebut dari 1 juta data cuma ada namanya doang. Buat apa gitu loh datanya? Apa mau bikin nama-nama terbanyak, misalnya nama Agus paling banyak jadi Agus. Nama Agus jadi nama paling populer se-Indonesia. Buat apa gitu loh. Nah, itu yang perlu digali lagi. Datanya perlu dievaluasi, perlu disintesis, perlu dirangkum. Datanya ini bakal jadi apa nantinya gitu. Dan studi deskriptif ini adalah jalan menuju akhir, bukan akhir dari perjalanan itu sendiri. Jadi teman-teman ketika melakukan descriptive study, itu jangan cukup sampai ngumpulin data doang. Gitu, tapi harus ada bunyinya, harus ada goals-nya. Karena data itu sendiri bukan merupakan N-nya, melainkan means to an end, jalan menuju akhirnya. Nah, explanatory study ini juga lebih menarik lagi. Penelitian yang menetapkan hubungan kausal antara variabel, di mana penekatannya kepada mempelajari situasi atau masalah dan menjelaskan hubungan antar variabel. Ini juga yang banyak dipakai ya, khususnya di ilmu ekonomi atau ekonomi, pokoknya yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi melihat hubungan kausal antar variabel. Ini yang nantinya kayak misalnya di regresi, terus kemudian model-model lainnya, itu di explanatory study. Nah, ketika teman-teman ini mumpung belum masuk ke penelitian ya, ada hal-hal yang perlu diantisipasi, diantaranya realities and pitfalls of research. Datanya memungkinkan nggak ketika dikumpulkan? Datanya mudah nggak untuk dikumpulkan? Jadi khususnya buat anak IEI ataupun BI ya, kalau boleh jujur, data di kita atau di Islamic Economics, Islamic Finance, menurut gue sendiri kurang bagus. Ya nggak sih? Ada yang udah pernah nyoba cari data-data gitu? Misal ada yang khususnya wakaf ya misalnya ya. Wakaf tuh, waduh datanya susah banget dicari. Padahal ada websitenya nih, websitenya Kemenak. Dia menampilkan data jumlah tanah wakaf. Tapi itu udah berupa diagram, kita nggak bisa mengeksplor lebih jauh gitu. Terus buat apa gitu loh? Dan itu nggak bisa kita nggak bisa kita manfaatin tanpa kita tahu raw datanya atau data mentahnya. Makanya teman-teman harus mengantisipasi
datanya tuh ada apa enggak. Jangan sampai teman-teman malah kejebak pengennya idealis, misalnya harus tentang wakafnya harus dicari, misalnya katakanlah jumlah wakaf uang per lembaga misalnya ya. Nah tapi ternyata datanya nggak ada, itu malah menjebak teman-teman sendiri, harus memutar otak nyari penelitian atau nyari data yang lainnya, nyari proxy lainnya gitu. Jangan sampai teman-teman kejebak sama penelitian teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua, teknik dan prosedur dalam mengumpulkan data serta analisis. Gimana ngumpulin datanya? Apakah perlu birokrasi yang rumit? Teknik analisis yang tepat itu apa? Kalau ngumpulin datanya itu, let's say, takes time ya. Ini terutama kalau di ekonomi mungkin kita lebih mudah ya. Artinya kebanyakan data sekunder gitu ya. Tapi kalau buat penelitian yang sifatnya itu, misalnya kita harus mengeksplorasi di lapangan, artinya misal terkait tanah gitu misalnya, atau sumber daya alam, itu akan memakan waktu. Gitu. Tapi kalau misalnya datanya ini mudah untuk didapatkan, artinya misalnya data sekunder gitu ya, data sekunder relatif lebih gampang untuk didapatkan. Tapi perlu diperhatikan juga, birokrasinya rumit apa enggak. Terus kemudian cost dalam mendapatkan datanya, karena terutama buat anak-anak IEI ataupun IE itu banyaknya pakai data sekunder. Kemudian di antara data sekunder yang cukup famous itu Susenas, YFLS, Sakernas mungkin ya, Sakernas. Nah itu kalau misalnya teman-teman meneliti sendiri, gue nggak tahu ya, di lab IE kayaknya bisa ya dapat data Susenas, bisa ya. Nah, LuckyU bisa dapat data tersebut gratis kan ya? Gratis ya? Nah, LuckyU bisa dapat data tersebut gratis. Tapi kalau datanya sulit dikumpulkan, datanya harus berbayar, maka itu harus jadi perhatian teman-teman juga sebelum untuk memulai penelitian. Terus juga teknik analisisnya juga harus tepat, jangan sampai datanya A dipaksain buat melakukan analisis dengan cara yang B gitu. Nah itu nggak match juga. Kemudian yang ketiga, appropriate use of information technology. Sekarang udah banyak ya cara dalam pengumpulan data. Di antaranya web scraping. Ada yang pernah dengar web scraping? Pernah ya? Jadi dia ngambil data dari internet, terus bisa nyari, bahkan sampai nyari intisari datanya gitu ya. Dan itu dilakukan oleh mesin. Artinya kita nggak perlu input secara manual. Nah itu juga perlu diantisipasi, karena dalam melakukan penelitian kita harus bisa seefektif dan seefisien mungkin. Dengan adanya teknologi kita bisa melakukan penelitian dengan metode tersebut atau dengan cara yang lebih efektif, lebih efisien. Misalnya web scraping itu tadi ya, kita nggak usah susah-susah browsing, kita masukin satu-satu datanya gitu. Terus kemudian juga ya banyaklah tools dari teknologi yang bisa membantu kita dalam penelitian, dan itu perlu diantisipasi karena tadi supaya penelitian kita lebih efektif dan efisien. Terakhir, pendekatan, strategi, dan metode juga harus diantisipasi. Nah sekarang berikutnya adalah metode versus metodologi. Ini mungkin udah banyak disinggung juga dan teman-teman udah pada tahu ya perbedaan antara metode dan metodologi. Kalau metode itu tekniknya dan prosedur dalam mendapatkan datanya. Kalau misalnya metodologi adalah ilmu tentang metodenya. How research should be undertaken. Gimana penelitian itu atau ya research itu harus dilakukan atau di treatmentnya. Gitu. Dan menjelaskan mengapa metode tertentu dipilih, kenapa nggak metode katakanlah milnya regresi, kenapa nggak pakai yang lain, metode lain gitu. Nah itu dijelaskan di metodologi. Nah ini metode kuantitatif versus kualitatif. Yang tahun terakhir siapa tadi? Teman-teman penelitiannya akan ke arah kuantitatif atau kualitatif? Kuanti ya? Ya, kebanyakan FE kuanti ya. Senangnya sama angka, grafik, yang rumit-rumit gitu ya. Yang kuali jarang banget, ada tapi jarang banget. Kebanyakan tuh yang kuali di prodi manajemen kalau nggak salah. Ada yang manajemen nggak? Nggak ada ya? Ya, kebanyakan manajemen tuh juga
50-50 lah. Dia banyak kuantinya juga, tapi ada juga yang modelnya quali. Nah, perbedaan dasarnya sebenarnya tekniknya ya. Kalau kuantitatif itu pengumpulan datanya atau prosedur analisis datanya yang menghasilkan atau menggunakan data numerik. Kalau kualitatif itu nanti pengolahan dari kata-kata atau gambar bahkan atau video, klip video gitu ya. Jadi dia menggunakan data yang non numerik. Tapi ada juga yang mix. Nah, ini yang bisa dibilang lebih kuat atau bisa divalidasi, lebih tingkat apa ya? Bisa jadi tingkat reliabilitasnya lebih tinggi gitu. Karena dia digabung antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, walaupun digabung, tapi analisnya itu biasanya lebih banyak yang sekuensial ya, berurutan ya. Jadi misalnya gini, untuk kalau data metode kuantitatif kan salah satu cara contohnya adalah kuesioner ya. Nah, untuk menyusun kuesioner tersebut, pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut, biasanya dilakukan FGD, wawancara, in-depth interview. Nah, itu metode kualitatif yang dipakai untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan untuk menyusun kuesionernya. Nah, itu lebih kuat karena kalau kita ngarang-ngarang gitu ya, kita mau buat kuesioner tapi berdasarkan let's say experience kita aja. Misalnya kita mau meneliti tentang willingness to pay zakat bagi orang-orang katakan mahasiswa gitu. Nah, kita mengidentifikasi diri kita sebagai pelakunya, tapi cuma diri kita doang nih. Jadi ya udah berdasarkan pengalaman gue aja, gue mampunya katakan bayar zakat 200.000 sampai 300.000. Ya udah, berarti range dari kuesioner tersebut nantinya dia mau bayar zakat tuh dalam range tersebut doang gitu. Padahal belum tentu orang-orang tuh sama nasibnya dengan dia gitu ya. Ada yang mungkin lebih beruntung, ada yang kurang beruntung gitu ya. Jadi mixed method tuh bisa digunakan dan lebih valid bisa dibilang seperti itu ya. Dibanding dengan menggunakan hanya salah satunya. Salah satu contoh mixed method lain adalah ketika kita menyusun kuesioner itu berdasarkan literatur review sebenarnya. Jadi salah satu metode kualitatif kan literatur review ya. Nah, itu juga bisa mengumpulkan informasi-informasi dari literatur review sebelumnya, terus kemudian dibuat kuesionernya gitu. Nah, ini diantara perbedaan antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Yang pertama, pendekatannya berbeda antara kuanti dengan kuali. Kalau kuanti itu deduktif, jadi udah ada teorinya nih, terus dikembangin gitu. Bukan dikembangin. Kalau yang kualitatif dikembangin, kalau di kuantitatif itu diuji. Valid nggak sih teorinya ini? Gitu. Jadi kalau gambarannya deduktif itu untuk menguji teori, kalau kualitatif untuk mengembangkan teori. Terus kemudian yang kuantitatif, reliabilitas dan validitas dapat diketahui. Ini dengan cara itu ya, uji asumsi klasik itu ya. Bisa pakai multi-call, kemudian heteroscedasticity dan uji-uji lainnya. Kemudian kalau kuantitatif tentu datanya sifatnya adalah numerik. Sedangkan kalau yang kualitatif yang non-numerik, berupa narasi, berupa gambar, berupa video. Lalu yang kuantitatif menganalisis realitas sosial melalui variabel. Jadi ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, itu variabel yang dikumpulkan itu sebisa mungkin memang ini ya, menampung aspirasi mengcover kondisinya gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya memang lebih valid gitu dalam mengkonstruk penelitiannya. Sedangkan kalau di kualitatif itu melaksanakan observasi holistik dalam kejadian-kejadian sosial. Karena memang kalau di kualitatif ini bisa lebih mendalami ya, secara case by case gitu ya. Jadi memang dia lebih holistik. Kemudian untuk kuantitatif menggunakan metode statistik untuk menganalisis data, sedangkan kualitatif induksi untuk menganalisis data. Dan terakhir ini
sebagian ya, beberapa di antara perbandingan antara kuantitatif dengan kualitatif, tapi sebenarnya masih ada beberapa lagi perbedaannya. Nah ini masuk ke contoh dari paper kualitatif. Di sini zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. Teman-teman bisa cek sendiri. Kalau dilihat di desainnya atau purpose-nya, tujuannya adalah untuk menganalisis konsep zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dan dia menggunakan qualitative method based on library research sourced from book, financial reports, and other previous research. Ya, jadi di antara metode yang lagi banyak digunakan ya, itu ada namanya bibliometrics, ada namanya SLR, Systematic Literature Review. Nah, keduanya ini uniknya adalah dia tuh mengkaji literatur, bukan mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakatnya, tapi mengkaji literatur ya, baik bibliometrik maupun SLR, Systematic Literature Review. Itu cukup menarik dan cukup banyak sekarang penelitian tentang itu. Jadi mungkin kalau masih clueless, bisa coba sambil cari bibliometrik ataupun Systematic Literature Review. Karena enaknya dari, terutama bibliometrik ya, itu dia bisa ini, kita tinggal nyari data di internet dari jurnal-jurnal gitu. Jadi nyari literatur tentang, katakan tentang zakat. Dicari tuh literatur pakai yang dia itu memiliki unsur zakat di judulnya, ditarik datanya, terus nanti kita bisa menganalisis tren. Misalnya ya, dari tahun 2000 sampai 2010 pembahasan zakat itu di mana? Apakah let's say poverty reduction atau misalnya zakat produktif gitu ya. Terus nanti dari 2010 sampai 2020 tuh zakat nih pembahasannya yang banyak tentang apa. Ya, terus nanti yang berikutnya tentang apa. Nah, itu bisa jadi ini teman-teman. Research gap. Artinya kalau teman-teman cari penelitian tentang bibliometrik ya, itu kalau teman-teman belum ada ide nih mau neliti tentang apa, ambil dari situ bisa banget. Gitu. Jadi misal ya, dalam 5 tahun belakangan ini pembahasan tentang zakat tuh kebanyakan justru dari untuk pengentasan kemiskinan misalnya. Sedangkan kita tahu ya, SDG itu salah satu isu yang lagi banyak diomongin di penelitian. Tahu kan SDG ya? Sustainable Development Goals ya. Nah itu kan sebenarnya ada berapa? 17 kalau nggak salah ya. Nah itu kan zakat tuh masa cuma ngentasin kemiskinan doang sih? Gitu loh. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya harusnya bisa nih di cover sama zakat. Misal pendidikan, terus kemudian air bersih misalnya. Banyak yang bisa di cover. Nah itu teman-teman bisa ngambil gap penelitian dari bibliometrik itu. Terus kalau yang ini kuantitatif, nah ini yang bibliometrik yang gue bilang. Dia datanya bahkan bisa sampai 30 tahun. Jadi timeline itu panjang gitu loh. Kita bisa ngambil range waktu yang cukup panjang, bisa sampai 30 tahun. Dan bisa ini, by regional. Misalnya kita ingin bandingin antara Indonesia dengan Malaysia. Itu dua negara ini kebanyakan penelitiannya itu let's say tentang wakaf ya. Ngebahas wakaf di mana sih? Apakah dari manajemen wakaf atau dari katakan wakaf produktifnya atau dari pengelolaannya atau dari output dari wakafnya itu untuk apa? Apakah pendidikan, kesehatan gitu. Itu bisa dari bibliometrik kita bisa ambil gap tersebut untuk kemudian kita teliti. Misalnya ya, wah ternyata di Indonesia selama 10 tahun belakangan ini pembahasan wakaf tuh cuman di wakaf yang sifatnya konsumtif. Nah kita bisa coba tuh, ada nggak sih lembaga wakaf yang bahas tentang wakaf produktif? Nah kita jadiin dia objek penelitian. Nah itu bisa jadi novelty dari penelitian teman-teman. Kemudian ini mixed method, seperti yang gue bilang tadi ya. Kalau ini case-nya, jadi dia emang melakukan FGD terlebih dahulu kepada bankers, tapi yang non-users, prosperity towards Islamic banking among non-users. Nah ini juga menarik ya, dia justru meneliti tentang Islamic banking kepada orang yang nggak pakai. Gitu kan biasanya kalau kita meneliti tentang Islamic banking kepada pelakunya ya, artinya orang yang menggunakan produk tersebut. Nah ini justru yang non-users yang sebagai
objek penelitiannya. Jadi dia melakukan FGD terlebih dahulu kepada para bankers, terus kemudian baru nyebarin kuesioner. Gitu. Itu contoh paper mix method. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?